Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi kepada kita semua. Saya tetap berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Semoga senantiasa dalam keadaan baik, penuh sukacita menjalani kehidupan yang Tuhan terus percayakan kepada kita untuk kita jalani. Kita bersyukur hari baru Tuhan kembali anugerahkan kepada kita pada hari ini. Marilah kita menjalaninya dengan penuh sukacita, agar semua yang dapat kita jalani mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun sebelum kita melakukan berbagai tugas tanggung jawab kita pada kesempatan hari ini, marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, menjadi pegangan bagi kita senantiasa menjalani kehidupan ini dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dengan penuh sukacita bersama, kami menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami semua. Semalam Tuhan telah menyertai kami dalam istirahat kami, hingga boleh memberikan hari baru untuk dapat kami jalani pada kesempatan hari ini. Namun sebelum kami menjalani hari ini, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu terus menjadi pegangan bagi kami semua menjalani kehidupan dalam dunia ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya persiapkan dari kitab pertama Tawarik, pasal 16 ayat 34 sampai 36. Pertama Tawarik pasal 16 ayat 34 sampai 36. Firman Tuhan berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Maka seluruh umat mengatakan, "Amin, pujilah Tuhan." Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kasih Tuhan untuk kita, itu tema perenungan kita pada kesempatan yang baik ini. Kasih Tuhan untuk kita. Berbagai kesibukan yang melelahkan kita setiap hari, ditambah dengan berbagai macam beban psikis yang mungkin menguras energi kita setiap saat. Semuanya itu dapat saja membuat kita kehilangan perhatian terhadap sisi spiritual kita. Bahkan mungkin kita akan sulit untuk melihat dan merasakan kasih Tuhan untuk kita dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita belajar dari sosok Daud, raja orang Israel. Di tengah kesibukannya dan dengan beratnya perjuangan yang harus dilaluinya, dia menyempatkan dirinya untuk merefleksikan kasih Tuhan di sela-sela perjalanan hidupnya, di sela-sela perjuangannya yang dihadapinya bersama dengan orang-orang Israel. Dia terus mengarahkan perhatiannya untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan bagi mereka. Ketika Daud melihat berbagai capaian-capaiannya dalam perjalanan yang melelahkan dan bahkan mungkin menegangkan, semua dapat dilaluinya. Maka Daud melihat semuanya itu berasal dari satu hal, yakni kasih Tuhan. Semua itu dilihat Daud datang dari satu hal, yaitu kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini
adalah merupakan nyanyian puji-pujian Daud kepada Tuhan setelah banyak perkara yang begitu berat dilaluinya. Baru saja ia melawan dan mengalahkan bangsa Filistin, sebuah bangsa yang perkasa yang telah mengalahkan Saul. Namun Daud berhasil menaklukkannya. Dia membuat gedung di kota Daud, menyediakan tempat bagi tabut Allah dan membawa tabut Allah ke sana. Semua ini adalah perjuangan dan perjalanan yang panjang dan melelahkan, bahkan menakutkan. Semuanya dapat dilalui dengan baik oleh Daud bersama-sama dengan orang Israel. Namun Daud tidak tenggelam dalam pusaran aktivitas dan perjuangannya itu. Bahkan dia tidak ingin terbuai dengan euforia kemenangan yang telah dicapainya. Dia ingin memusatkan perhatiannya kepada kasih Tuhan. Maka dia mengajak umat Israel, sebagaimana yang kita baca dalam pembacaan kita tadi. Daud mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Daud sungguh menyaksikan kasih setia Tuhan itu bukan berlaku dalam sekejap saja, bukan datang dalam seketika waktu, tetapi untuk selama-lamanya dirasakan oleh Daud bersama dengan umat Tuhan. Oleh karena itulah Daud pun tidak ingin membatasi puji-pujiannya kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Maka ketika kita menyadari bahwa kasih Tuhan untuk kita itu tidak pernah ada batasnya, maka seharusnya lah puji-pujian kita kepadanya pun jangan terbatas. Di tengah-tengah perjuangan kita, perjalanan hidup yang melelahkan bahkan terkadang menakutkan kita jalani, upayakanlah untuk selalu merenungkan sisi-sisi spiritual dalam setiap perjalanan hidup kita. Apa yang kita dapat rasakan dengan kasih Tuhan untuk kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Janganlah biarkan diri kita dan perhatian kita terbuai oleh kesibukan kita. Dan janganlah biarkan pergumulan menghalangi mata iman kita untuk dapat melihat dan menyaksikan kebaikan Tuhan untuk kita. Ekspresikanlah ucapan syukur kita kepadanya senantiasa. Teladanilah cara Daud beriman. Luangkan waktu setiap saat untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kasih-Nya hebat untuk kita. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita dalam kasih-Nya yang hebat untuk kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang baik ini Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami yang telah mendengarkannya. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan sungguh-sungguh mengambil bahagian dalam hidup kami, sehingga dapat menjadi suluh dan pedoman bagi kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan untuk kami jalani, sehingga dalam setiap perjalanan kehidupan ini sungguh-sungguh nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami mempersiapkan diri untuk melakukan berbagai aktivitas kami hari ini. Dalam segala keterbatasan kami yakin Tuhan menolong kami, bersama-sama dengan kami, memberi kami kekuatan, memberikan kami hikmat, memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab kami hari ini, sehingga semuanya senantiasa mendatangkan buah-buah yang baik untuk kami pakai hidup memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga kami. Penuhilah rumah tangga kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah di dalam rumah tangga kami nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam duka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan hiburkanlah kiranya mereka. Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberi kekuatan pengharapan. Biarlah mereka tidak merasa sendiri, melainkan mereka sungguh-sungguh senantiasa merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan dan duka cita yang mereka alami saat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit.
Kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah keberadaan mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah mereka kembali pulih, dan dengan penuh sukacita kami bersama-sama melanjutkan kehidupan, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk segenap keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka, sebagaimana penyertaan Tuhan terus kami rasakan, bahwa dimanapun kami ada, kasih dan karunia Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat melanjutkan kehidupan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Tuhan menuntun memelihara kita, kasih-Nya luar biasa bagi kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian.